Seperti PPT di atas, hal pertama yang akan kita pelajari adalah klasifikasi reproduksi tumbuhan. Berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu kriptogame dan panorogame. Apa bedanya? Tumbuhan tingkat rendah atau yang disebut dengan kriptogame menghasilkan spora dan juga disebut gimnosperme. Apa itu gimnosperme? Gimnosperme adalah tumbuhan yang bijinya terbuka. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut atau yang disebut juga talopita yang artinya belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun. Habitat tumbuhan lumut sendiri adalah di tempat lembab. Selain itu, tumbuhan lumut juga tidak ada pembuluh angkutnya atau yang disebut xilem dan floem. Untuk sporofitnya, sporofit tumbuhan lumut adalah sporagonium dan gametofitnya adalah tumbuhan lumut. Dapat kita lihat yang paling dominan adalah bagian spora protonema lumut sampai bagian zigot. Kenapa hal itu paling panjang? Karena hal yang dibahas atau gametofit tumbuhan itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Untuk sifatnya, spora protonema sampai dengan zigot hasilnya masih haploid, sedangkan zigot sampai sporagonium hasilnya sudah diploid. Tumbuhan paku atau yang disebut juga Cormopita yang artinya dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku juga memiliki akar serabut dan memiliki xilem dan floem. Sporofitnya adalah tumbuhan paku itu sendiri, sedangkan gametofitnya adalah protalium. Tumbuhan tingkat tinggi atau yang disebut panorogame menghasilkan biji, memiliki bakal biji dalam ovarium, generatif dan vegetatif, dan memiliki struktur kelamin bunga. Contohnya adalah gimnosperme dan angiosperme. Perkembangbiakan generatif melibatkan jantan dan betina. Jantan dan betina di dalam tumbuhan yaitu putik dan kepala putik beserta benang sari. Dalam klasifikasi angiosperme atau yang disebut tumbuhan berbiji tertutup, kita dapat menemukan bunga yang dimana ada alat kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif atau yang disebut aseksual tidak melibatkan sel kelamin, tidak terjadi peleburan, dan memanfaatkan kembali tanaman induk. Contohnya rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, tunas adventif, spora. Contoh vegetatif buatannya mencangkok, stek, merunduk, menyambung, menempel. Struktur bunga. Yang pertama, perhiasan yaitu kelopak dan mahkota. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga dan mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Struktur bunga benang sari ada dua bagian, kepala sari dan tangkai sari yang berfungsi untuk jantan dan putik untuk wanita. Bunga lengkap dan bunga sempurna dan tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu keseluruhan bunga, bunga tidak lengkap yaitu kurangnya salah satu bunga. Lengkap belum tentu sempurna, oleh karena itu bunga sempurna adalah bunga yang lengkap kelaminnya. Contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu, mawar, dan tulip. Bunga tidak lengkap yaitu bunga sungsang, bunga anggrek, bunga jantan, tenda bunga. Penyerbukan atau yang disebut peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dibagi menjadi 4, yaitu autogami, dietogami, allogami, dan autogami. Berdasarkan perantaranya, ada angin, anemogami, ada serangga zoidiogami, ada air hidrogami,